Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyam ba'dah. Amma ba'du. Hanya satu yang bercahaya. Wahai Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, semoga diberkahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antara beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja. Tiada tara dan tiada puja, tetap tersanjung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Habib tertinggi, dokternya dokter, profesornya profesor, jenderalnya jenderal, presidennya presiden yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke Yogyakarta, tidak lupa membeli bakpia. Izinkan saya membawakan sebuah tema, pantang menyerah dalam meneruskan perjuangan para anbiya. Saudara-saudari, pemuda-pemudi, santriwan dan santriwati yang insya Allah dimuliakan ilahi Rabbi. Perlu kita ketahui, kita sebagai generasi milenial anak negeri, generasi dalam kemajuan teknologi, generasi para anbiya, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus bisa mempertahankan peninggalan yang dahulu mereka tinggalkan di jalan yang Allah ridhokan. Para khulafaur rasyidin, para alim ulama, dan para nabi yang sudah berjuang mati-matian, dan kita sebagai penerus harus lebih berjuang mempertahankan peninggalan yang dahulu mereka tinggalkan. Betul apa betul? Indonesia merupakan negara kaya, negara yang beragam-ragam agama dengan berbagai kepercayaan yang menjadi pedoman. Kita sebagai generasi umat Islam, generasi yang Allah ridhokan, innad dina indallahil Islam, indeed the nation with Allah is Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 19. Agama merupakan perjuangan para anbiya yang rela berkorban pikiran maupun tenaga. Kita sebagai generasi penerus para anbiya, generasi para ulama, harus bisa mempertahankan peninggalan dengan upaya mengamalkan di jalan yang Allah ridhokan. Dengan cara salah satunya sholat fardu 5 waktu. Perlu kita ingat kembali bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk memperingat umat Islam dalam melaksanakan kewajiban, yaitu sholat fardu 5 waktu. 50 menjadi 5 waktu. Sungguh usaha yang sangat luar biasa, sehingga kita hanya mengamalkan cukup berkorban tenaga. Kenapa dengan tenaga? Karena ketika kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu, dari memulai mengangkat kedua tangan hingga salam, kita tidak harus mempunyai kekuatan untuk menggerakkan anggota badan. Selain berjuang menggunakan tenaga, kita harus berjuang menggunakan pikiran. Berjuang tidak harus tentang perasaan. Wahai anak muda, kita ini sedang berjuang dengan mengaji ilmu agama dan mengabdikan diri di suatu lembaga pendidikan yang sering kita sebut sekolah. Betul? Dari menghafalkan, belajar ilmu tajwid, belajar nahwu sharaf hingga menghafal huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kita harus berpikir ketika
bangun. Karena berjuang tidak cukup dengan berdiam. Man jadda wajada. Kita harus berjuang dengan berbagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ilma bila amalin kasyajarin bila thamanin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Kita sebagai generasi di era globalisasi harus bisa mengamalkan sholat fardu 5 waktu dengan mengaji ilmu agama yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maka dari itu hadirin, kita harus berjuang, pantang menyerah, pantang mundur, berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang membuat ruku kita terburu-buru, yang membuat hati kita tertutup untuk menerima ilmu. Dapat kesimpulan dari pidato di sini, kita sebagai generasi milenial anak negeri, generasi para anbiya, generasi para ulama, kita harus berjuang dalam menjalankan apa yang kita harus kerjakan dan meneladani sang suri tauladan dalam melaksanakan kewajiban. Berkorban jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.